dia hadir mantau, pada saya mantau dan saya ikut kan. aksi demo Nanti yang itu harus saya amati tujuan dari awal ya. SBY itu enggak, BEM SBY itu pecah, ada dua, BEM SBY rakyat bangkit sama BEM rakyat. Yang turun ini kan cuma rakyat bangkit ya. Nah itu sedih juga ya kita ya, kok bisa-bisanya aliansi BEM itu sampai ada pecah seperti ini. Kemudian ada BEM Nusantara kan, dan BEM Nusantara juga pecah kan, ada BEM Nusantara versi siapa, dan versi Eko dan versi Dibas gitu. Dan kemarin hari Minggu ada aliansi mahasiswa Indonesia kan. Jadi sekarang paling tidak ada. Wah, di luar selamatin. Selamatin. Woi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya, Dokter Akar, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping. Ya, kali ini saya akan membahas tentang Ade Armando yang akhirnya merasakan babak belur ya, merasakan boge mentah dari para mahasiswa dan masyarakat yang sudah muak melihat ocehan dia, yang sudah muak melihat sandiwara dia selama ini ya. Jadi ini satu kabar yang luar biasa. Entah kenapa ini menambah deretan kabar-kabar sukacita bagi masyarakat Indonesia. Ya, jadi saya juga bingung sebenarnya mau komentari apa, karena ini teman-teman semua udah pada komentari dan saya rasa semua media nasional sudah membahas hal tersebut ya. Hal ini sudah dibahas. Untuk itu saya akan membahas dari sudut pandang yang berbeda. Ya, jadi saya akan mengatakan bahwa Ade Armando ini terkena tulah atau menjadi korban pertama dari tulah Rasul akhir zaman atau Rasul Paulus zaman now, yaitu pendeta besar Saifuddin Ibrahim. Jadi sebelum Oten bahas, saya bahas duluan ya. Jadi saya rasa bentar lagi si siapa nih Saifuddin, pendeta besar Saifuddin pasti akan komentari. Dia akan mengatakan, itulah Ade Armando ya. Ini Ade Armando sok-sok bilang logika melawan dirinya. Ade Armando nggak sadar yang dia lawan adalah seorang rasul, ya, seorang pendeta besar, Saifuddin Ibrahim. Sehingga inilah yang menimpa Ade Armando karena berani melawan seorang rasul, seorang utusan dari agama sebelah. Jadi apa yang menimpa Ade Armando ini adalah karena tulah, ya, karena tulah berani melawan seorang rasul. Ya, itu saya bantu Pak Saifuddin ya, saya bantu pendeta Saifuddin. Jadi Ade Armando menjadi korban pertama dari tulah Saifuddin Ibrahim. Saya nggak tahu berikutnya siapa lagi yang akan jadi korbannya, ya, karena kita tahu pendeta besar Saifuddin banyak menyebut nama orang ya, termasuk nama saya juga gitu. Nama saya sendiri disebut juga. Nanti kalau ada apa-apa dengan saya, pasti dibilang, wah ini gara-gara melawan dengan pendeta Saifuddin juga. Ya, jadi saya harus jaga kesehatan saya bagus-bagus, karena banyak sekali teman-teman Oten yang menyumpai saya dan ingin melakukan upaya santet ya. Bahkan Pastor Sarah menyuruh Yesus menyantet saya, dan menyuruh untuk membunuh dan mencabut nyawa saya. Ngeri sekali ini ya. Jadi bisa dikatakan Ade Armando ini menjadi korban tulah pertama. Tapi saya nggak tahu. Ade Armando ini kualat ya karena sering menistakan Islam, atau sebenarnya dia ini terkena tulahnya Saifuddin Ibrahim. Jadi teman-teman sendirilah yang menilai ya ini yang mana. Karena nanti pasti akan ada klaim dari pihak Saifuddin dan pihak Oten yang mengatakan inilah efek ya, efek terlalu banyak mengkomplain dan memprotes apa yang dilakukan oleh Saifuddin. Padahal kalau kita lihat beberapa hari yang lalu dia baru membantu KC dengan mengatakan bahwa hukuman KC itu
nggak pantas 10 tahun, nggak adil. Ya, dia padahal udah belain KC nih. Ade Armando udah belain KC, tapi tetap sial juga ya. Tetap sampai bisa digebukin, bahkan hampir ditelanjangin ya. Celananya sudah dibuka, hampir kena salib ini. Kalau mau saya bilang, Ade Armando kalau nggak cepat ditolong, salah-salah sudah disalib. Ya, salah-salah sudah disalib, dan bisa besok berapa hari kemudian dia bisa bangkit dan menjadi Tuhan baru bagi para pendukungnya. Karena kita nggak bisa pungkiri, ada juga yang menganggap Ade Armando ini sosok yang luar biasa dan mengidolakan dirinya ya. Ada beberapa orang yang mengidolakan dirinya. Karena walaupun orang itu gila, tetap saja ada aja yang mengidolakannya. Bahkan Saifuddin itu banyak idolanya. Entah kenapa kalau saya baca komen, itu ada saja oten-oten yang begitu tergila-gila untuk membela dirinya. Jadi saya nggak tahu ini tulahnya Saifuddin atau mungkin demonstran salah lihat gitu ya. Mana tahu, oh ini mukanya mirip sama Saifuddin gitu kan. Karena kalau kita lihat, Ade Armando ini sekilas mirip Saifuddin juga gitu. Jadi salah dikenali, terakhir dihajar dia. Karena salah mengenali Ade Armando ini. Saya nggak tahu mana yang benar ya. Karena setahu saya, kalau kita lihat video dan testimoni dari orang-orang yang ada di tempat demo ya, demonstrasi, itu dikatakan bahwa si Ade Armando lagi rekam dan mengatakan bahwa oh ini skenario ini mahasiswanya ada yang ngatur ini. Mahasiswa ini pasti ada yang backingin di belakang. Ada otaknya gitu kan. Jadi dia melakukan fitnahan, melakukan framing tip one ya, seakan-akan bahwa demonstrasi itu ada yang tunggangi. Jadi hal tersebut membuat marah para mahasiswa yang merasa dirinya itu murni ya, merasa mereka itu murni melakukan demonstrasi karena tidak cocok ya, tidak suka dengan keputusan pemerintah yang mewacanakan Presiden Jokowi 3 periode. Jadi karena dia melakukan fitnahan kepada mahasiswa, mahasiswa menjadi marah. Ya, kita tahulah Ade Armando ini adalah salah satu buzzer pemerintahan, sehingga apa yang dia lakukan selalu seperti itu. Saya nggak tahu apakah karena dia salah ngomong seperti itu, atau karena salah dikenali, atau memang karena tulahnya Saifuddin. Ya, teman-teman sendiri yang menilai kira-kira mana yang cocok. Ya, apakah karena dia kualat? Ya, karena kualat berani mengejek pendeta besar Saifuddin Ibrahim. Dan saya jamin bentar lagi Saifuddin akan live. Ya, ini karena masih di sana baru subuh ya, di Amerika masih subuh, dia baru bangun. Bentar lagi Saifuddin bangun, begitu dia tahu kabar Ade Armando babak belur, maka Saifuddin akan live, akan mengatakan Ade Armando kualat karena berani melawan logika dia. Ya, coba teman-teman tunggu apakah itu akan terjadi. Ini saya sekarang live, saya nggak live ini ya, saya rekam. Tapi ini sudah jam 7 lewat, sudah mau jam 8 ya. Jadi sambil nunggu Isya, saya buat rekaman ini dan bentar lagi ini tayang. Tapi saya berani jamin tayangan ini duluan naik daripada Saifuddin live ya. Ini duluan naik daripada Saifuddin live. Nanti teman-teman lihat sendiri apakah Saifuddin akan memberikan jawaban seperti yang saya katakan ya. Dia akan memberikan klarifikasi ini gara-gara kualat lawan dia. Teman-teman saksikan saja. Oke, menurut teman-teman sebenarnya kenapa Ade Armando ini dihajar? Apakah karena dia sering menista Islam? Karena dia karena dia mendapatkan tulah Saifuddin, karena berani melawan Rasul akhir zaman, atau karena orang salah mengenali mukanya? Karena dikiranya mungkin Saifuddin, karena muka mereka agak-agak mirip ini ya. Oke, teman-teman tulis saja komentar kalian di kolom pendapat. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.